Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, berjumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang teknologi pengemasan bahan pangan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang teknologi penyimpanan bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memperlambat laju kerusakan dan atau untuk mempertahankan karakteristik mutu fisik, kimiawi, dan mikrobiologis bahan pangan sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. Tujuan penyimpanan bahan pangan adalah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk konsumsi, bahan baku industri, dan cadangan logistik nasional. Ada beberapa klasifikasi untuk penyimpanan bahan pangan. Yang pertama, berdasarkan faktor durasi penyimpanan, dapat diklasifikasikan menjadi penyimpanan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikutnya, terkait ukuran atau skala penyimpanan dapat diklasifikasikan menjadi penyimpanan skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Yang ketiga ialah terkait prinsip metode penyimpanan, dibagi menjadi penyimpanan fisik dan kimia. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tujuan penyimpanan, bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu penyimpanan gudang produksi, gudang musiman, dan penyimpanan dengan pengaturan suhu. Berikutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi kerusakan pangan dan hasil pertanian. Kerusakan hasil pertanian dan pangan olahan disebabkan karena proses fisik, kimia, biologi, maupun mikrobiologi. Laju kerusakan bahan pangan tergantung dari karakteristik produk seperti komponen makro dan mikro, aktivitas air, pH, dan juga struktur fisik bahan. Berdasarkan laju kerusakan, bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 1. Bahan pangan perishable, contoh susu, ikan, telur, dan daging, serta produk olahannya seperti sosis, bakso, dan nugget. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, semi perishable, contohnya adalah buah-buahan dan sayuran segar. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak atau non-perishable, contohnya seperti serealia dan kacang-kacangan yang sudah mengalami proses pengeringan. Besarnya kehilangan dan kerusakan pangan juga sangat tergantung pada teknologi penyimpanan yang diterapkan. Faktor yang mempengaruhi intensitas kerusakan selama penyimpanan dikategorikan menjadi yang pertama adalah faktor intrinsik, faktor internal produk pangan, mencakup kadar air atau aktivitas air, pH atau keasaman, senyawa antimikroba, komposisi kimia, dan struktur biologis. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan, mencakup suhu, kelembaban relatif udara, dan komposisi gas. Faktor kerusakan juga dapat dikarenakan organisme penyebab kerusakan yang secara alami hidup di area penyimpanan. Salah satunya adalah hama. Hama merupakan organisme apapun, baik itu mikroba, serangga, tikus, atau hewan lainnya yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan manusia, menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan pangan seperti susut mutu maupun susut bobot. Terdapat dua metode pengendalian hama gudang, yaitu yang pertama metode preventif, dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan hama yang dapat dilakukan dengan metode fisik dan mekanik, kimia, biologi, dan menjaga kondisi sistem penyimpanan yang higienis. Yang kedua adalah metode kuratif, dilakukan untuk mengendalikan serangan hama dengan tingkat serangan cukup tinggi. Metode ini dapat dilakukan dengan cara fisik, mekanik, kimia, dan biologi. Dengan cara fisik dapat dilakukan dengan teknik seperti pemanasan, penurunan suhu, iradiasi, dan modifikasi atmosfer sistem penyimpanan. Cara kimia dengan menggunakan insektisida yang merupakan bahan kimia yang efektif dalam membasmi serangan hama. Alternatif penggunaan insektisida kimia adalah dengan menggunakan insektisida dari bahan alami berbasis bahan nabati. Berikut ini merupakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari kerusakan, terutama serangan hama. Yang pertama, metode fisik dan mekanik dilakukan dengan penggunaan suhu rendah dan penurunan kadar air bahan pangan. Yang kedua, penggunaan bahan pengemas yang sukar ditembus oleh hama. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia. Yang keempat, atraktan, yaitu adalah bahan kimia yang dapat menarik atau membujuk serangga untuk datang. Yang kelima adalah repellent, bahan kimia untuk mencegah datangnya serangga atau mencegah serangga yang sudah datang untuk melanjutkan serangan. Yang keenam, kemosterilan, yaitu adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan serangga menjadi mandul dan tidak dapat melanjutkan proses reproduksi. Dan yang terakhir adalah insektisida atau grain protectant, jadi merupakan bahan kimia yang dapat melindungi bahan pangan, misalnya biji-bijian yang disimpan. Selain kerusakan, bahan pangan juga rentan untuk kehilangan beberapa komponen. Jenis kehilangan yang terjadi selama penyimpanan adalah kehilangan bobot, kehilangan mutu, kehilangan nilai gizi, dan kehilangan keamanan pangan. Kehilangan kuantitas dapat disebabkan oleh berkurangnya bobot bahan karena serangan hama, evaporasi, tercecer, serta adanya bagian bahan yang tidak layak dikonsumsi karena serangan hama gudang. Kehilangan mutu dapat berupa penyimpangan penampakan, kehilangan flavor, akumulasi bau, perubahan cita rasa, dan penurunan pemasakan.
Selain itu, juga dapat berupa meningkatnya kandungan cemaran seperti adanya bagian tubuh dan kotoran hama. Kondisi penyimpanan yang tidak baik dapat menyebabkan kehilangan nilai gizi. Hal ini dapat terjadi karena adanya metabolit kapang dan serangga seperti mitotoksin dan asam urat yang berbahaya bagi manusia. Yang tidak kalah penting dalam proses penyimpanan ialah memperhatikan umur simpan. Umur simpan merupakan salah satu parameter dari produk pangan. Setiap produk pangan memiliki umur simpan yang spesifik dan semua pemangku kepentingan dari rantai pasok pangan harus memperhatikannya. Institute of Food Technologies atau IFT menjelaskan bahwa umur simpan merupakan selang waktu antara saat pangan diproduksi hingga saat konsumsi dan memuaskan dari segi penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizinya. Sedangkan Institute of Food Science and Technology atau IFST menjelaskan bahwa umur simpan merupakan periode waktu di mana produk pangan akan tetap aman, memiliki karakteristik sensori, kimia, fisik, mikrobiologis, dan sifat fungsional yang diinginkan, dan dapat memenuhi klaim label gizi bila disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan. Berkaitan dengan umur simpan, di Indonesia telah terdapat peraturan tentang tanggal kadaluarsa. Yang pertama, peraturan tanggal kadaluarsa diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada pasal 97 ayat 3 dinyatakan tanggal kadaluarsa merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan dalam label kemasan pangan. Yang kedua, tercantum pada Per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang pelabelan kemasan pangan di Indonesia. Pada pasal 5 Per BPOM nomor 31 tahun 2018 disebutkan keterangan tanggal kadaluarsa merupakan salah satu informasi wajib yang harus ada pada label kemasan pangan olahan. Pada pasal 34 dinyatakan bahwa keterangan kadaluarsa untuk produk pangan olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 3 bulan wajib dinyatakan secara lengkap dalam tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan untuk produk pangan dengan umur simpan lebih dari 3 bulan, maka diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun saja. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan pangan olahan didahului dengan tulisan baik digunakan sebelum. Nah, yang mana pencantuman tanggal kadaluarsa dapat diletakkan secara terpisah asalkan disertai dengan petunjuk pencantumannya. Dalam pasal 35 terdapat pengecualian dari ketentuan pencantuman keterangan kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 34 untuk produk yang pertama, minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7%, yang kedua adalah roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam, dan yang ketiga adalah produk cuka. Dalam penentuan umur simpan perlu dilakukan pengujian. Uji umur simpan merupakan metode objektif untuk menentukan berapa lama suatu produk dapat tetap terjaga mutunya. Pengujian ini dilakukan ketika peluncuran produk baru, desain ulang jenis kemasan, validasi penetapan tanggal kadaluarsa, perubahan bahan, penggantian supplier dari pengujian kinerja kemasan yang digunakan. Prinsip perhitungan umur simpan adalah menghitung waktu mulai dari mutu awal hingga terjadi perubahan yang mencapai batas mutu penerimaannya yang disebut sebagai mutu kadaluarsa. Besarnya laju perubahan mutu persatuan waktu yang umum digunakan adalah per hari. Berikut ini adalah metode-metode yang biasa digunakan dalam penentuan umur simpan. Yang pertama adalah metode konvensional, dilakukan dengan metode real-time extended shelf life. Metode ini cocok untuk pengujian umur simpan produk pangan dengan umur simpan yang pendek. Keunggulannya yakni tidak memerlukan perhitungan dan pemodelan yang kompleks dan dapat melihat pengaruh kondisi penyimpanan secara akurat karena pengujian dilakukan secara real-time. Yang kedua adalah metode akselerasi atau dipercepat, dilakukan dengan meningkatkan kondisi penyimpanan lebih ekstrim dari kondisi normalnya yang menyebabkan laju kerusakan produk lebih cepat. Dapat menentukan umur simpan produk yang memiliki umur simpan relatif lama, lebih dari 3 bulan. Keunggulannya yakni percobaan yang lebih singkat untuk memperoleh hasil prediksi umur simpannya, tidak diperlukan analisis parameter mutu produk sampai titik akhir penyimpanan produk tercapai pada kondisi penyimpanan normal. Dalam metode akselerasi atau dipercepat ada 2 model. Untuk yang pertama adalah model Arrhenius. Produk pangan mengalami perubahan kimia, biokimia, biologi, mikrobiologi, fisik, dan sensori selama pengolahan dan penyimpanan dapat dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi persatuan waktu. Model ini sesuai digunakan untuk pendugaan umur simpan produk pangan yang sensitif oleh reaksi kimia, yang secara umum dipengaruhi oleh perubahan suhu. Contohnya, produk pangan yang mudah mengalami ketenikan atau mengalami oksidasi lemak, perubahan warna oleh reaksi kecoklatan atau kerusakan vitamin C. Beberapa contoh produk pangan yang dapat ditentukan umur simpannya dengan model ini yaitu pangan kaleng steril komersial, susu UHT, susu bubuk atau susu formula, jus buah, mie instan, daging beku, udang, ikan, saus sambal atau saus tomat, bumbu, jam, produk pasta, tepung-tepungan, kacang goreng, dan produk lain yang mengandung lemak tinggi. Model yang berikutnya adalah kadar air kritis. Nah, untuk produk pangan yang relatif mudah rusak akibat kadar air dari lingkungan.
Penentuan umur simpan dilakukan berdasarkan pada metode kadar air kritis menggunakan model isoterm sorpsi air. Kadar air kritis adalah kadar air pada kondisi di mana produk pangan mulai tidak dapat diterima secara organoleptik. Beberapa contoh produk pangan yang dapat ditentukan umur simpannya dengan metode kadar air kritis adalah biskuit, wafer, produk permen, makanan ringan, snack, chips, dan produk instan. Demikian pembahasan materi tentang teknologi penyimpanan bahan pangan untuk hari ini, dan sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.